Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dan agama dalam dinamika sejarah. Dinamika sejarah. Dinamika memiliki makna tingkah laku yang langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Berarti di sini adalah suatu interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok. Yang dimaksud dengan interdependensi adalah sesuatu yang bergantungan antar sesama untuk mengurangi konflik atau permasalahan antar sesama tersebut. Dan maksud dinamika sejarah di sini adalah interaksi yang langsung bersangkutan dengan warga dalam suatu sejarah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah dijajah oleh Belanda, maka akan mengarahkan suatu sejarah. Dengan sejarah tersebut akan mempengaruhi adanya budaya dan agama. Maka akan saya jelaskan di latar belakang nanti. Oke, langsung. Sebelum saya menjelaskan tentang dinamika, tentang budaya dan agama dalam dinamika sejarah, di sini saya akan memberikan pengertian dahulu tentang budaya dan agama. Budaya adalah segala daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan kerasa. Sedangkan agama adalah sistem yang menganut kepercayaan dengan adanya Tuhan. Oke, langsung. Latar belakang. Dengan adanya sejarah akan merujuk kembali ke sejarah tersebut. Sedangkan budaya dan agama telah menyebar dalam kehidupan masyarakat di dunia ini. Maksud saya di sini adalah ketika suatu negara belum mempunyai sejarah, maka pasti ada budaya sebelumnya. Kemudian ketika suatu negara itu mempunyai sejarah, maka budaya itu dan agama akan dipengaruhi oleh adanya sejarah. Nah, sekarang bagaimana dengan keadaan manusia yang sekarang ini? Teknologi udah maju, terus peradaban juga udah maju, semuanya udah maju. Zaman milenial. Nah, gimana dengan itu? Maka sebab-sebabnya akan saya torehkan setelah ini. Nah, yang pertama, sejarah menciptakan istilah bahasa baru. Contohnya, dalam bahasa Belanda, sepur mempunyai makna rel. Sedangkan di Indonesia, sepur diartikan sebagai kereta api. Itu karena dulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Makanya Indonesia menyerap kata-kata itu untuk menciptakan istilah bahasa yang baru. 2. Sejarah membawa budaya baru. Contohnya, ketika kerja rodi yang dilakukan oleh para masyarakat dahulu, itu adalah kerjasama sebenarnya. Kerjasama yang dilakukan oleh orang banyak untuk untuk mendapatkan satu tujuan. Contohnya saat ini adalah budaya barunya seperti gotong royong. Nah, tadi itu dengan adanya sejarah membawa budaya baru. Oke, yang ketiga, perbedaan zaman dan waktu. Dengan perbedaan zaman dan waktu, maka tidak bisa disamakan dengan zamannya dahulu. Contohnya, ketika zaman Rasulullah, bahwa jual beli itu syarat wajibnya itu ada pembeli, penjual, dan ijab kabul. Tapi sekarang, di zaman sekarang ini, zaman mainan ini, dengan kemajuan teknologi,
Tanpa itu, tanpa penjual, beli, ijab kabul, kita bisa membeli. Nah, maka dari itu perbedaan zaman dan waktu itu tidak bisa disamakan dengan dahulunya. Oke. Di sini saya mengambil contoh yaitu karya seni kaligrafi. Kaligrafi dahulunya itu sebagai mengantisipasi untuk para hufadz yang lupa hafalannya. Dengan itu, dengan berkembangnya zaman, kaligrafi itu sebagai seni dari zaman ke zaman. Sampai saat ini pun juga kaligrafi ada kaligrafi kontemporer, dan khot pun macam-macam khot itu juga sudah bermacam-macam. Maka dulunya itu sebagai mengantisipasi para hufadz yang hilang hafalannya, tapi sekarang sudah menjadi seni. Nah, itu namanya. Yang kedua, terompah Nabi sebagai hiasan dalam masjid. Itu adalah salah satu sunnah Rasul. Nah, Rasul di mana kita harus mengikuti perbuatan dan perkataan Rasul. Itu juga salah satu terompah Rasul. Tidak ada di Indonesia itu terompah yang berbentuk seperti itu. Tapi di sini di Indonesia lebih digunakan sebagai hiasan mungkin dalam masjid, atau hiasan atas peci atau bros peniti. Nah, itu sebagai menjalankan sunnah Rasul juga. Oke. Langsung kesimpulannya, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa budaya dan agama adalah dua hal yang saling berinteraksi yang menghasilkan hal positif. Tapi dengan adanya sejarah, maka keduanya itu mudah pengamalannya di masyarakat dalam dinamika sejarah. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kata-kata kurang tepat, kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.